wah Denny Indrayana kan Demokrat. Terus disebut juga Amir Samsudin Demokrat. Partai Bang Ahmad. Iya kan? Roy Suryo Demokrat nih. Subhan Pala Demokrat. Wah ini apakah di belakangnya itu mereka? Big question. Jadi kan kita mengaitkan lagi jadi akhirnya, oh Pak Jokowi pernah ngomong nih, ada orang besar gitu. Akan dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh yang muncul yang baru, baik yang pro maupun yang kontra ya. Ingin memanfaatkan situasi itu. Ini kan public attention-nya sangat luar biasa untuk itu. Dari luar negeri siapa yang bermain, siapa yang kita juga tahu untuk itu. Tapi kita fokus ini. Nggak ada tim hukum Jokowi, sudah jaksa nanti. Udah tinggal semua. Kubu Jokowi itu bikin laporan selesai. Ya kan, sudah di persidangan nggak ada tim hukum Jokowi lagi. Ya makanya. Oke, Bang Andi. Iya. Semua kasih aja lah dia biar puas. Saya lihat dia udah kuda gulana. Kasih aja. Bukan kuda gulana karena lu kasih aja tuh barang. Gua tanya lu bisa potong nggak? Kalau dia begitu masa kalau nggak dipotong jalan terus. Oke. Iya kan? Jadi ya. Bang Andi. Iya, jadi kan intinya gitu. Artinya ya kalau ditanya, kenapa nggak ditahan? Kan ada hal subjektif penyidik mengatakan untuk ditahan karena saksi ahlinya belum diperiksa, kan ada dua. Belum lengkap ya. Ya kemudian ada saksi meringankan juga. Ya. Terkait bahwasanya ada pasukan baru kan benar juga. Ada juga yang pengen pansos kan gitu ya. Coba kita lihat ya, Denny Indrayana tiba-tiba ngomong gitu loh. Saya bertanya sama saya, wah Denny Indrayana kan Demokrat. Terus disebut juga Amir Samsudin Demokrat. Partai Bang Ahmad. Iya kan? Roy Suryo Demokrat nih. Subhan Pala Demokrat. Wah ini apakah di belakangnya itu mereka? Big question. Iya kan? Saya nggak menuduh ya. Cuma orang nggak berpikir itu. Ini big question untuk itu. Gitu loh. Jadi kan kita mengaitkan lagi jadi akhirnya, oh Pak Jokowi pernah ngomong nih, ada orang besar gitu loh. Di belakang itu kan. Ya kalau jelas kan kita tahu lah bagaimana misalnya dari luar negeri siapa yang bermain, siapa yang kita juga tahu untuk itu. Tapi kita fokus ini. Oke, ini jalan akan langsung ke nanti masuk ke ranah pengadilan. Apakah siap? Mau tidak mau kita harus siap. Kenapa kita bilang siap? Ya, ada 130 saksi, ada 20 saksi ahli dengan 700 barang bukti. Terserah kalau mereka tidak berkaitan atau apa. Ini berkaitan semua. Karena di situ untuk dari itu sendiri, dari Gajah Mada, UGM itu hampir 100 lebih. Yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Waktu dia masuk pertama, dari koran yang namanya kayak si Penmaru dulu, itu kan, PP itu, sampai dia selesai, sampai dia punya dokumentasi dan berikut juga ijazah-ijazah teman-temannya yang sudah dia rangkum dan dia tinggal bikin satu beberapa bundel itu gitu. Tinggal dibawa nanti dalam pembuktian di pengadilan. Nah, disitulah saya selalu mengatakan bagaimana nanti di babak final ini ya timnya Bang Hozinuddin itu ya dengan kekuatannya tim dari hukum Pak Jokowi ini bertarung. Saling perang bukti ya. Saling membuktikan masing-masing argumen-argumennya. Sudah jaksa nanti. Udah tinggal semua. Kubu Jokowi itu bikin laporan selesai. Ya kan, sudah di persidangan nggak ada tim hukum Jokowi lagi. Ya tinggal maka kan jaksa sudah dikasih yang ke jaksa wakil sebagai gitu negara kan. Tinggal Jadi, itu aja, tinggal saling ini. Semua dokumentasi dan apa kan ada semua. Tinggal dijabarkan. Makanya kalau kita berbicara lagi di luar dari ini, itu banyak akan bias. Akan dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh yang muncul yang baru, baik yang pro maupun yang kontra ya. Ingin memanfaatkan situasi itu. Ini kan public attention-nya sangat luar biasa untuk itu. Bang Ahmad tadi disebut sama Bang Andi ada baru asumsi ya Bang bahwa ada salah satu partai Demokrat di balik itu. Gimana tanggapan? Saya nggak mau masuk ke yang bukan kewenangan saya. Silahkan saja nanti tanyakan Partai Demokrat. Tapi dari sisi hukum, saya kan punya pengalaman ya di kasus Bambang Tria. Saat itu kan yang kami periksa guru-guru di SD, SMP, SMA. Dalam kasus ini kan berarti UGM. Saya nggak terlalu yakin tuh nanti orang-orang saksi dari UGM tuh siap untuk hadir di persidangan. Nggak terlalu yakinnya karena? Kenapa? Dulu saja yang ada di SD saja berantakan ternyata. Apa yang dikonstruksi di BAP berantakan ketika kami uji di persidangan. Dan saya membayangkan jika itu pejabat UGM hadir di persidangan lalu menjawab pertanyaan dari jaksa, dari hakim, termasuk dari kami berantakan akan seperti apa reputasi UGM gitu. Makanya kita lihat saja lah. Kalau menurut saya ini sudah pada posisi maju mundur kena Jokowi ini. Maju acur, mundur lebur. Jadi maju kepentok, mundur juga nggak ada jalan keluar.
ujung-ujungnya saya meyakini akan meminjam tangan kekuasaan untuk keluar dari kemelut ini begitu. Kan masih banyak. Itu kan kalau kita lihat seperti itu biasa. Kalau orang sudah tersangka, sekali lagi saya katakan, pengacara memang harus membela kliennya, apapun itu, baik atau salah, jelas itu. Tapi kalau kita lihat itu kan semua diselesaikan di pengadilan. Bagaimana berdebat dengan itu. Tapi kalau dikatakan maju kena, mundur kena, enggak juga. Justru yang maju kena, mundur kena ini adalah Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Karena pintu maaf itu sudah tertutup. Karena sudah dilaporkan. Iya, karena sudah masuk situ kan. Dari awal berapa kali sudah diminta. Silakan aja, ayo nggak masalah. Pak Jokowi sendiri akan nanti kan ngomong sama pengadilan. Tolong diperingan hukuman mereka. Ada omongan gitu. Ada omongan ke saya. Dan ngomong kepada teman-teman relawan juga. Itu prematur, karena saya tidak mau. Kan. Atau belum disanksi benar salah kok diperingan. Jadi artinya kecuali udah divonis minta diperingan. Belum ada vonis. Nah, tunggu dulu. Jadi kan saya bilang, ini apa namanya? Bahwa beliau juga tidak suka akan kajian seperti ini. Emang nggak siap sejak awal. Kalau dia tidak difitnah, ya mungkin nggak. Dia orang yang ibaratnya apa ya? Tidak pernah mau membuat suatu masalah untuk kita. Dan selalu orangnya tidak mau membuat masalah satu dan selalu melihat apa yang dirasakan masyarakat itu dia juga rasakan. Karena dia itu bukan lahir seorang elit. Lahir dari kalangan paling bawah, menapak dia sampai atas. Dia paham betul apa yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi selama dia jadi 10 tahun sebagai presiden juga. Gitu loh. Jadi tidak mau yang namanya itu ada satu anak bangsa. Tidak ingin ada kegaduhan panjang. Kegaduhan panjang ini tidak mau. Bang Ahmad, pintu maaf sudah tertutup dari dan Pak Jokowi. Apakah siap dengan konsekuensi tadi? Ya, dan klien kami itu tidak pernah terbesit untuk berdamai atau meminta maaf. Berarti dari kubu Bang Roy juga? Memang tidak ada opsi. Dua-duanya tidak ada yang ingin karena berdamai. Soalnya itu sekarang bukan lagi persoalan Roy ya, tapi persoalan berbangsa yang perlu ada legacy dibuktikan dan selesai di masa kita. Sebab kalau ini masih ngambang kan akan jadi warisan sejarah. Kasihan juga kan Saudara Joko Widodo nanti di dalam sejarah ditulis sejarah Indonesia ada satu presiden Joko Widodo itu dituduh ijazahnya palsu, ditulis terus. Kan harus titik palsu atau tidak biar bersih juga. Tapi kalau memang iya, ya memang harus juga disebut bahwa palsu sehingga apa? Fasilitas sesudahnya harus dihentikan. Kenapa? Kan konsekuensinya kan dia tidak sah, berarti tidak berhak terhadap manfaat sebagai jabatan presiden, misalkan pensiun, rumah dinas dan seterusnya begitu. Nah, klien kami itu justru menunggu ruang sidang itu karena kenapa? Selama ini di ruang sidang perdata tidak pernah bisa masuk ke pokok perkara untuk membuktikan ijazah itu. Sementara di ruang pidana kan mau tidak mau Saudara Joko Widodo melalui jaksa harus menunjukkan bukti bahwa ijazah itu asli. Karena kan orang dituduh mencemarkan karena menyebut ijazah itu palsu kan harus menunjukkan ijazahnya asli. Nah disitulah nanti diteliti oleh klien kami. Diteliti juga oleh ahli yang meneliti ya. Oh iya begitu. Tapi banyak yang menyoroti kasus ini seperti ini. Banyak hal urgent yang bisa dibahas daripada kasus ijazah ini. Tapi kan ini sudah masuk ke ranah pemeriksaan, polisi, tersangka gitu. Memang kurang kerjaan Jokowi bikin laporan polisi itu. Masih banyak yang urgent dulu. Abang sampai ke Sydney, Bang Roy. Ya itu kan hal yang lain. Itu kan terkait Gibran. Dan saya terus terang kalau tidak dalam kapasitas saya diberi wewenang langsung, saya nggak terlalu jauh lah. Tapi kita masuk ke ijazah palsu ini kan ya, Jokowi ini kan. Kalau bicara tentang ada yang urgent, ya emang kurang kerjaan Jokowi bikin laporan. Jadi saya rakyatnya sendiri. Juga.